kita lebih mulia dari kamu. Nyata sudah. Makanya kita orang Jawa yang lebih mulia ini jangan mau jadi anak buahnya orang hina-hina kayak mereka. Mereka orang hina-hina, kita orang mulia. Masa orang mulia jadi anak buahnya orang hina-hina? Orang hina-hina. Kita turunan para raja, kita turunan Raden Wijaya, kita turunan Hamengkubuwono, kita turunan sultan, kita turunan sunan-sunan, kita turunan daripada raja-raja Majapahit, Bojonegoro, Tuban, Wilantinta. Nama besar semua. Orang Eropa dulu itu takut sama orang Indonesia. Kok sekarang kita mau tunduk pada orang-orang yang gak jelas asal usulnya? Sebetulnya saya agak bingung, Kiai Haji Imaduddin ini bicara dengan siapa itu? Apa semua masyarakat itu ada yang keturunan raja-raja, ada yang keturunan sunan-sunan, keturunan orang-orang mulia gitu. Jangan mau tunduk kepada orang hina-dina. Hina-dina ini maksudnya Ba'alawi mungkin ya, karena kalau didengar dari pembicaranya itu ke Ba'alawi. Kenapa hina-dina? Karena nggak jelas asal usulnya. Wah, berarti ini membangga-banggakan nasab kayaknya ya. Jadi kalau jelas asal usulnya keturunan raja, keturunan sunan itu mulia. Kalau nggak jelas asal usulnya hina-dina, memangnya berapa orang yang keturunan sunan, berapa orang yang keturunan raja-raja? Ayolah, kita keturunan raja-raja, berapa biji keturunan raja-rajanya, raja yang mana? Terus ada kitab Suzamannya enggak itu? Kita keturunan sunan-sunan, sunan yang mana? Berapa orang? Apa semuanya itu keturunan raja, keturunan sunan gitu? Jadi ini seperti rapat ya, separuh keturunan raja, separuh keturunan sunan ya. Sehingga ini kita, ini keturunan raja, keturunan sunan, apa begitu mungkin? Ya memang diakui, ya harus diakui ini mengkritik orang-orang Ba'alawi yang membangga-banggakan nasabnya. Ya, itu dianggap apa ya, sesuatu yang salah. Terus sekarang kok lama jadi melakukan sendiri gitu. Jadi saya kadang-kadang bingung ya, kemana arahnya itu orang-orang ini berbicara ya. Kok enteng sekali, kita keturunan raja, keturunan orang mulia gitu, keturunan mulia gitu, gak boleh tunduk. Bahkan dulu orang Eropa aja takut. Dulu kapan orang Eropa takut? Belanda itu dulu jajah, bukan takut. Ya takut nggak bisa jajah mungkin ya. Oh, atau mungkin waktu perang Inggris itu yang kalah itu, yang diserang itu mungkin. Ya wallahu a'lam lah, bebas orang mengklaim ya. Cuman yang saya heran kok nggak nyebut Cina sama sekali. Padahal tunduk dengan tidak tunduk itu, kalau ke Cina itu kayaknya berapa persen masyarakat kita itu, berapa besar masyarakat kita itu yang tunduk kepada orang-orang Cina itu. Setidaknya orang-orang Cina yang pegang perusahaan, bos-bos itu kan tunduk semua mereka itu. Ya kerja, nggak tunduk dipecat. Nah itu Pak. jadi sebetulnya yang menguasai itu siapa sih? Marilah lebih sadar kepada realitas yang sesungguhnya, bukan pseudo ya, bukan semu, bukan realitas semu. Yang menundukkan kita itu siapa sih? Yang membuat kita tidak berkutik itu siapa sih? Oke lah, misalnya Ba'alawi ini orang hina-dina karena nggak ada asal usulnya. Oh berarti ingat, salah satu dari cara berpikir yang benar itu kalau punya kaidah itu universal. Jangan hanya kepada Ba'alawi karena dianggap tidak jelas asal usulnya lalu hina-dina. Lah terus kita ini siapa sih yang tahu kakek kamu yang ketujuh itu siapa? Berapa persen masyarakat kita yang bisa melacak kakeknya yang keenam, yang ketujuh itu? Ada semuanya kita tahu tuh. Maman dia tahu bapaknya siapa. Mungkin apa dipikir semua keturunan raja gitu di Jawa ini? Atau keturunan sunan gitu semuanya gitu? Wah hebat kalau begitu ya. Saya nggak mau ngebatalin nasab orang, kalau memang begitu ya hebat saja. Cuman iya kalau tetangga saya misalnya saya tanya, bapak kamu siapa? Kakeknya siapa? Ke atas lagi sudah hilang itu. Kakek keempat ke atas kelima sudah syukur-syukur, ke atas sudah majhul, udah nggak jelas siapa. Tapi ini katanya keturunan raja, keturunan sunan. Waduh. Apa ini Kiai Haji Imaduddin ini ceramah di depan Dengdat semua itu, di depan para raden, apa di depan para kiai saja gitu. Jadi nggak ada masyarakatnya. Atau di Bojonegoro masyarakatnya semua keturunan raja ya. Keturunan sunan, keturunan raja. Jadi semuanya keturunan orang mulia gitu.
Jadi jangan mau tunduk kepada orang yang hina dina. Kenapa hina dina? Tidak jelas asal usulnya. Kalau ilat hina dinanya itu karena mengaku-ngaku keturunan Nabi, tidak semua begitu. Kalau hina dinanya karena mengklaim kami lebih mulia, tidak semua begitu. Tapi kalau diilat tidak jelas asal usulnya, apalagi dalam pemanaan keemat putus di alwi, ya, fakih muqaddam itu semuanya fiktif atau apa, oh berarti semua Balawi itu. Ini konsisten berpikir. Jadi di bagian mana kamu membangun argumentasi itu, apa ilat di situ? Kalau dia sebut tidak jelas asal usulnya, berarti semua Balawi. Karena kata keemat kan Balawi itu nggak jelas asal usulnya. Jadi mau yang alim, mau yang bodoh, mau yang seperti apapun yang mengarang-mengarang kitab yang dipakai itu semuanya orang hina semua itu. Kenapa? Karena nggak jelas asal usulnya. Berarti di sini hina dan tidak hina adalah kalau ketahuan nasabnya keturunan raja, keturunan Sunan berarti mulia. Kalau nggak jelas nasabnya berarti itu hina dina. Wah. Kalau di Madura bicara begitu nanti ditanya, saya keturunan siapa ini Pak? Berarti saya hina dina dong, sama-sama tidak jelas keturunan saya siapa. Dia keturunan Raja Madura. Pak, dari mana Pak? Masa semua orang Madura keturunan Raja Madura gitu? Semua orang Jawa keturunan Raja Jawa gitu? Itulah ya. Saya salut sama Guru Tiga Garut itu, begitu tertib mendengarkan dan mempreteli satu-satu. Kalau saya nggak kuat begitu ya. Saya cari yang asik-asik aja gitu. Jadi gimana cara berpikirnya itu loh. Itu yang saya nggak habis pikir gitu. Memang nggak ada pikirannya, makanya nggak habis ya. Atau habis atau ya. Jadi kemana arah pembicaranya itu kemana gitu. Kalau kita berpikir secara tertib kan, Anda mengklaim hina dina alasannya apa? Tidak ada asal usulnya. Berarti siapapun yang tidak ada asal usulnya hina dina toh. Oh enggak, kalau yang ini kan tidak ngaku-ngaku keturunan ini, keturunan itu. Kalau ini kan tidak dawir, kalau ini ya Balawi juga tidak semua seperti itu. Ada yang tidak begitu. Tapi semuanya kan Anda bilang. Kenapa bisa semua? Karena diputus nasabnya sehingga dicap tidak jelas asal usulnya kan. Padahal Balawi itu setidaknya mereka hafal, bapaknya tahu, kakeknya tahu, terus. Nah kita dicari-cari dulu. Itu pun ada yang dicari-cari juga nggak akan ketemu ya, nggak ketemu Pak ya. Coba yang bukan keturunan raja, yang bukan keturunan orang-orang tertentu itu ada orang mencatat nasabnya sampai dia tahu bapaknya ya kelima keenam lah setidaknya. Berapa persen yang bisa begitu? Itu kan orang-orang tertentu saja yang mungkin memang dari nasab tertentu sehingga dia menulis gitu nasabnya gitu. Yang lain Pak hafal nama buyutnya udah bagus ya, kakek keempat, apalagi kakek ke-8, kakek ke-10, entah siapa namanya udah nggak jelas, udah nggak tahu orang mana, nggak tahu agamanya apa juga. Itu kan juga tidak jelas asal usulnya sebetulnya. Apa itu hina dina? Jadi bukan masalah di kitanya, tapi di asal usul kita. Kalau tidak ketahuan berarti hina dina. Tidak jelas asal usulnya hina dina. Atau jangan-jangan hina dina itu bagian lain, tidak jelas asal usulnya bagian lain. Ya silakan lah ya. Tapi yang jelas ya, ini masuk kepada mengukur kemuliaan dari nasab. Oh, berarti itu namanya tafakhur bil ansab. Lalu membatalkan nasab orang, wah lengkap itu. Jadi dua hal yang dikecam oleh Rasulullah yang menjadi watak kaum jahiliyah ya, yaitu to'nun nasab, tafakhur bin nasab. Ya, jadi merasa paling mulia gitu. Siapapun, Balawi pun begitu. Ya. Hukumnya kalau dia begitu. Jadi kalau orang dianggap hina karena nasabnya tidak mulia. Saya nasabnya mulia. Saya raja-raja turunannya. Sunan-sunan. Mereka tidak jelas asal usulnya. Itu kan sama Pak. Lah terus sekarang ngapain masih teriak-teriak ngeritik? Toh sudah sama toh. Jadi apalagi membanding-bandingkan. Lebih mulia kan sudah sama. Satu Kiai Mahfud Tarmas lebih mulia dari semuanya Balawi. Wah nggak tanggung-tanggung dari semua. Kalau yang kata Balawinya kan satu Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 Kiai. Ini dibalasnya. Ya kalau balas-balasan begitu mah ada Kiai begitu. Ya ada Pak ya. Ada. Cuman pada akhirnya saya pikir sudah nggak lagi ke arah mengkaji secara tertib dan berargumentasi secara tertib. Ini sekarang lebih kepada semacam kampanye saja, semacam ingin menyuarakan apa gitu, wallahu alam ya.
Ya Allahumma hadina hada sabil. Semoga kita menjadi orang-orang yang husnul khotimah, siapapun termasuk Kiai Mat ya.